Jadi sesungguhnya bukan gunung, tapi aku. Kenapa? Wujudnya gunung karena aku. Namun bukan air lagi, tapi aku. Karena wujudnya air itu karena adanya aku. Pasir yang ada di belakang saya ini pun sejatinya sebenarnya bukan pasir namanya, tapi aku. Karena aku meliputi alam semesta ini, karena aku meliputi segala sesuatu yang wujud, yang terlihat, yang terdengar olehku. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua dapat dipahamkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, maka marilah kita masuk ke dalam diri kita agar kita selamat dari huru haranya dunia, agar kita selamat dari huru haranya api neraka, agar kita selamat dari huru haranya neraka jahanam, dan agar pindah dari alam fana, alam kerusakan, pindah hijrah ke alam baka, ke alam keabadian, ke alam langgeng. Alamnya siapa? Alamnya uripe Allah. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Yang kita kaji di awal tadi itu yang ada di luar diri, yang mana sesebutan apapun itu, baik gunung, langit, mendung, awan, pasir, air, lautan, pantai, semuanya sesebutan itu lebur di dalam aku. Karena akulah yang menyebut itu semua. Karena akulah yang menyebut gunung. Karena akulah yang menyebut pantai. Karena akulah yang menyebut lautan. Karena akulah yang menyebut manusia. Karena akulah yang menyebut tumbuh-tumbuhan. Karena akulah yang menyebut hayawan. Semuanya intinya berpulang rojiun kepada aku. Jadi sebenarnya di dalam gunung kita bertemu diri kita sendiri. Seolah-olah kita berkaca. Jadi sudah bukan gunung lagi yang terlihat, tapi aku, meskipun gambarnya gunung. Jadi ibaratkan kita berkaca melihat lautan, sudah tidak bertemu lautannya, akan tetapi sudah bertemu aku di dalam lautan itu. Meskipun namanya lautan, meskipun bentuknya lautan, tapi tak ada aku tanpa aku. Tak ada lautan tanpa aku. Tak ada pegunungan tanpa aku. Tak ada pasir tanpa aku. Dan tak ada semua apapun yang disebut-sebut manusia tanpa
aku. Inilah yang dimaksud, kemanapun kau hadapkan wajahmu, kemanapun kau hadapkan arah pandangan matamu, dan kemanapun kau hadapkan arah pendengaran telingamu, dan kemanapun arah hatimu, bolak-baliknya hatimu pasti pulang kepada aku. Itu yang ada di luar diri kita. Selanjutnya kita kaji yang ada di dalam diri kita. Misal telinga kita, misal hidung kita, misal tangan kita, badan kita, kaki kita. Meskipun semua itu namanya berbeda-beda, ujung-ujungnya pulangnya kepada aku. Hidungku, wajahku, kepalaku, telingaku, leherku, mulutku, tanganku, kakiku, dan sebagainya kembali kepada ku. Meskipun ini namanya tangan, tapi sesungguhnya aku. Meskipun kelihatannya ini kaki dan namanya kaki, tapi kembalinya kepadaku. Karena sesungguhnya tangan dan kaki dan serta badan beserta apapun nama-nama yang ada di badan ini, tanpa aku maka mereka takkan tercipta, mereka takkan pernah ada tanpa aku. Maka dari itu, dulu ketika kita masih pencarian di dalam babakan ilmu tauhid, ketika kita masih pencarian di dalam ilmu hakikat makrifat, oleh guru-guru kita disuruh berkaca agar tahu bayangan-bayangan kita, agar tahu hakikat sejati diri manusia kita yang hanya bayangan Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjalan kemanapun kaki ini melangkah, kelihatannya yang melangkah kaki, tapi pada intinya, pada sejatinya, pada yang sesungguh-sungguhnya bukan kaki lagi yang berjalan, tapi aku yang berjalan. Meskipun kelihatan tangan ini selalu bergerak mengikuti mengikuti perintah aku, tangan ini menjadi rasul-rasulnya aku, tangan dan kaki ini menjadi utusan-utusan aku, tangan dan kaki ini menjadi pesuruh-pesuruh aku. Meskipun namanya pesuruh, meskipun namanya utusan, meskipun namanya rasul, meskipun namanya tangan dan kaki, toh kembalinya semuanya tiada aku tanpa aku. Inilah yang dimaksud syahadat tunggal. Inilah puncak-puncaknya syahadat itu, yakni aku menyaksikan aku. Jadi meskipun syariatnya berbagai macam bentuk nama-nama, tapi sesungguhnya ketika aku yang melihat, ketika aku yang mendengar, maka hancur leburlah nama-nama itu. Yang ada hanyalah aku. Kira-kira kajian dari awal tadi hingga kini sahabat-sahabatku bisa memahami. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya. Terutama bagi yang sudah berbaiat pasti paham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi inilah yang disebut ahadnya Rasul dengan yang berrasuli, ahadnya Muhammad dengan Tuhannya, Ahmad bila mim, Ahmad tanpa mim, yakni ahad. Teraplikasi di dalam
Al-Quran dan diabadikan, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Kelihatannya Muhammad yang melempar, tapi sesungguhnya aku yang melempar. Karena aku Muhammadnya sudah hancur lebur di dalam aku Tuhannya. Aku hidupnya Muhammad sudah hancur kiamat, sehingga bangkit kembali kepada aku Tuhannya. Inilah yang dimaksud syahadat tunggal itu. Jadi Muhammadnya, jadi manusianya sudah tak bisa menyaksikan apa-apa lagi. Bagaimana mungkin manusia bisa makrifat, sementara hanya Tuhannya lah yang makrifat. Jadi sesungguhnya manusia yang sudah makrifat, yang benar-benar makrifat adalah ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi kepada dirinya, kepada hawa nafsunya. Bagaimana mungkin manusia bisa makrifat kepada Allah? Bagaimana mungkin manusia bisa ma'rifatullah, sementara makrifat pada dirinya saja tak bisa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengaplikasikan syahadat tunggal ini, selamilah, pahamilah, hayatilah keterangan dari awal tadi hingga saat ini. Jadi inti dari paparan uripe Allah ini ada di sini, yakni aku menyaksikan aku. Jadi memang untuk menuju kepada aku ini, ya kita harus mengorbankan akunya harta kita. Ya kita harus rela dan ridho mengorbankan akunya ilmu kita. Ya harus rela dan ridho mengorbankan akunya amal-amal kita. Ya harus kita rela mengorbankan kekayaan kita. Ya kita harus rela dan ridho menanggalkan dan meninggalkan hidup dan badanku. Sehingga itulah yang dikatakan kita menyaksikan kiamat secara langsung bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, sudah melewati jalan ini. Jadi tanpa kiamat, tanpa kita menyaksikan diri kiamat itu, maka selamanya takkan pernah ada iman, apalagi Islam. Jadi disinilah terbongkarnya bahwa rukun iman yang kelima, yakni iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir, itu bukan hanya percaya doang kepada kiamat kubro yang katanya langit dan bumi dipertemukan dan dihancurkan. Bukan itu iman kepada hari kiamat. Kalau itu yang dibuat acuan untuk iman kepada hari kiamat, lantas bagaimana mungkin ada nabi dan rasul? Lantas bagaimana mungkin ada orang Islam, ada aulia Allah bila kiamatnya belum datang, bila kiamatnya belum terjadi? Apakah kita disebut beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, serta kita berjumpa dengan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tanpa kita mati?